wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas struktur kondisi if dan if else. Tujuan dari pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menentukan nilai true atau false suatu kondisi yang ditulis dalam bermacam-macam variasi. Penulisan kondisi pada statement if. 2. Mengenal dan menggunakan bermacam-macam operator rasional dalam program. Dapat memilih statement if yang menggunakan else, if then else, atau statement if yang tidak menggunakan else, if then pada sebuah program. Menulis program untuk alur yang dinyatakan dalam bentuk flowchart atau pseudocode. Flowchart di sini digunakan untuk menggambarkan alur, sedangkan pseudocode merupakan salah satu cara penulisan dalam pembuatan program algoritma. Topik yang akan dibahas di sini, nanti teman-teman akan membuat atau mencari nilai terbesar dari dua bilangan yang diinputkan. Yang kedua, mencari nilai terbesar dari 3 buah bilangan yang diinputkan. Yang ketiga, contoh program untuk memeriksa bilangan ganjil atau genap. Yang keempat, contoh program untuk memeriksa bilangan genap. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman terlebih dahulu harus mengenal simbol-simbol di dalam flowchart, yang nantinya dari simbol tersebut akan dibuatkan program. Simbol pertama di sini ada terminal atau biasa digunakan untuk start atau end, mengawali dan mengakhiri program. Berikutnya ada input output atau biasa di sini kita gunakan scan atau print jika di program. Yang ketiga di sini ada proses. Ini menyatakan statement atau misalnya di sini X sama dengan 1, X lulus, A sama dengan lulus. Nah, kita bisa gunakan proses. Atau bisa juga misalnya kita mencari luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, kita masukkan ke dalam proses di sini. Yang keempat di sini ada decision. Decision ini untuk menyatakan kondisi yang bernilai benar atau false, salah, no. Berikutnya di sini untuk display. Lalu di sini alur, proses, yaitu menghubungkan dari simbol-simbol, misalnya dari start ke input output dan seterusnya. Berikutnya ada simbol di sini titik sambung. Di sini fungsinya jika dalam satu halaman yang sama kita bisa menggunakan titik sambung simbol ini, sedangkan jika halamannya berbeda kita gunakan titik sambung simbol yang berikutnya. Berikutnya di sini ada simbol untuk memanggil subprogram atau call di sini disebutnya. Lalu di sini ada dokumen. Ini menyatakan misalnya flowchart ini ada surat jalannya. Nah, kita bisa lampirkan dokumennya. Berikutnya di sini ada storage data. Lalu preparation, pemberian nilai awal. Misalkan setelah start di program ada nilai sama dengan 10, bukan inputan ya,
tapi kita pemberian nilai awal yaitu nilai sama dengan 10. Nah, kita langsung buat di awal dengan simbol preparation di sini. Oke, berikutnya kita langsung masuk ke materi struktur kondisi. If atau single alternative if digunakan untuk menyelesaikan suatu kondisi bernilai tunggal. Strukturnya di sini if, lalu di sini buka kurung, tutup kurung, kondisinya jika nilainya benar maka akan diapit tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, ini perintah. Lalu di sini perintah untuk menyatakan nilai benar. Jadi digambarkan di sini flowchartnya. Di sini tadi star ya, memberi nilai awal. Nah, ini kondisinya. Nah, ini decisionnya. Jika bernilai benar, ini perintahnya. Dia akan menjalankan true-nya ke sini. Di sini tidak ada false-nya ya, karena ini baru struktur kondisi if. Kondisi dalam struktur if dapat berupa kondisi tunggal maupun kondisi gabungan jamak yang bernilai true atau false. Penggabungan tanda kurung kurawal buka dan tutup bersifat wajib. Jadi teman-teman, setiap ada kondisi, setelah kondisi di sini untuk memberitahu nilai true atau false ya, atau di sini contohnya true, maka teman-teman wajib menggunakan kurung buka kurawal, kurung tutup kurawal. Berikutnya di sini struktur kondisi if else atau dual alternatif. Minimal terdapat 2 blok perintah. Jadi ada nilai true-nya, ada nilai false-nya. Maksudnya di sini struktur kondisinya di sini if, lalu di sini kondisi, kurung buka. Jika nilai benar maka dia akan menjalankan perintah benar. Jika tidak, dia akan menjalankan perintah salah. Jika digambarkan di sini, ini kondisinya, decisionnya, perintah benarnya true, dia akan menjalankan statement pertama. Ini yang pertama. Lalu di sini else-nya dia akan menjalankan statement kedua. Ini kedua. Kondisi dalam struktur if else dapat berupa kondisi tunggal maupun kondisi gabungan jamak yang bernilai true false. Penggunaan tanda kurung kurawal buka dan tutup bersifat wajib dari 2 perintah atau lebih. Tanda kurung kurawal dapat dihilangkan jika blok perintah hanya terdiri dari 1 perintah dalam baris yang sama. Misalnya di sini ini boleh tidak digunakan, tapi perintahnya hanya 1 saja. Kalau misalnya nih, jika nilainya lebih besar dari 10, maka lulus. Jika di bawah 10, gagal. Kalau perintahnya di sini hanya lulus atau di sini gagal, maka di sini tidak perlu menggunakan kurung kurawal. Tapi jika ada instruksi grade-nya A, grade-nya B, grade-nya C, maka di sini tidak berlaku. Sekarang kita akan coba praktekkan contoh programnya. Silakan teman-teman buka deskripsi-nya. Contoh program pertama di sini kita diminta untuk menginputkan sebuah nilai mata kuliah di sini, di mana
variabel awal, yaitu diberi nama nilai dengan tipe integer. Lalu di sini kita diminta untuk menginputkan nilai yang bertipe integer. Tadi sesuai deklarasi di awal ini. If, lalu di sini kondisi, di mana kondisinya adalah nilai, yaitu variabel awal, nilai lebih besar sama dengan 60. Lalu di sini kurung buka kurung tutup, nilai true atau benarnya. Jadi ketika program ini dijalankan, maka jika teman-teman menginputkan sebuah nilai lebih besar dari 60, maka akan tercetak lulus. Jadi dia akan mengeksekusi baris ke-8. Lalu 11, 12, 13 ini jika teman-teman menginputkan misalnya 50, maka dia akan menjalankan baris ke-12. Sekarang kita akan coba jalankan programnya. Sekarang kita running. Jadi di sini saya sudah ada programnya. Saya coba jalankan. Kita compile dulu. Apakah ada error? Nol error. Jika tidak ada, kita langsung jalankan. Untuk mengecek kondisinya, kita coba inputkan nilai di atas 60 atau lebih besar dari 60. Misalnya di sini 75. Dia akan mencetak lulus, lalu program selesai. Sekarang kita akan coba jika nilainya 60. Karena di sini pakai sama dengan, harusnya lulus. Ini sama dengan ya. Berikutnya di sini kita akan coba nilainya di bawah 60. Kita inputkan 50. Nah, ini dia menjalankan program selesai atau di baris 12. Jadi dia menjalankan jika nilainya benar. Jadi jika nilainya di bawah 60, maka dia tidak ada perintah berikutnya atau else. Hanya di sini memberitahukan jika programnya sudah selesai. Dari program tersebut kita bisa buat flowchartnya dari program 4.1 ini, atau if kita bisa buat flowchartnya seperti ini. Jadi start nilai awal, sedangkan ini scan nilai itu dari sini ya. Ini scan-nya, ini nilainya. Lalu kondisi di sini digambarkan dengan decision, di mana nilai lebih besar sama dengan 60. Lalu di sini print, ini digambarkan dengan output. Lalu di sini end. Jadi nanti jika teman-teman diminta untuk membuat flowchart, lalu diminta untuk membuat programnya atau kebalikannya, sudah ada program, lalu teman-teman diminta untuk membuat program, diminta untuk membuat flowchartnya. Jadi teman-teman tidak bingung.